Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salam jumpa hangat bersama saya, Romo Iwan Karwayu dari Paroki Santo Petrus, Denpasar, Bali. Pada hari ini kita bersama akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada Senin 31 Oktober tahun 2021. Mari kita siapkan hati dan batin kita agar kita layak mendengarkan dan merenungkannya. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semua dari kita pasti pernah mendatangi sebuah pesta, atau bahkan kita pasti pernah membuat sebuah pesta. Pesta pada dasarnya adalah sebuah ungkapan syukur dari keluarga atau orang-orang terkhususnya. Pada hari ini kita mendengarkan tentang seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan bersama. Yesus kemudian mengajar dan memberitahukan kepada orang-orang yang hadir di sana bahwa bila kalian memiliki pesta, hendaklah kalian mengundang orang-orang miskin dan orang-orang terpinggir lainnya. Ungkapan Yesus ini mau mengajak kita semua untuk berani menjadi pribadi yang mau rendah hati. Rendah hati dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Kerap kali dengan segala kehebatan kita yang kita miliki, kita mau menunjukkan diri kita. Tuhan mau agar kita jangan sampai menunjukkan diri kita, kehebatan kita sendiri. Namun hendaklah kita semua menyadari bahwa apa yang kita lakukan, situasi yang kita alami saat ini adalah karena belas kasih dari Allah. Kasih yang menyempurnakan kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam pesta sukacita. Dalam gereja Katolik, kita semua diundang untuk merayakan pesta itu dalam perayaan Ekaristi. Kita semua diajak untuk berani menjadi pribadi yang remah di hadapan Allah.
pribadi yang mengandalkan Tuhan bukan karena kekuatan kita masing-masing. Agar apa? Agar kita boleh merayakan Ekaristi itu dengan penuh sukacita. Jangan sampai ada niat-niat lain dari perayaan Ekaristi itu. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pesta yang adalah dasar dari sukacita ini haruslah kita pertahankan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merayakan sukacita itu. Kita pun hendaknya membagikan sukacita itu, pesta itu, bukan kepada orang-orang yang nanti kita akan terima halnya yang kembali. Ada timbal balik, terutama karena status dan kedudukan. Hendaklah kita belajar untuk melihat orang-orang yang sederhana, orang-orang yang penuh dengan belas kasih, berjuang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Semoga dengan bacaan yang kita dengarkan ini, kita semakin dimampukan dari hari ke hari untuk menjadi pribadi yang pertama rendah hati. Kemudian kita belajar untuk mau mengandalkan Tuhan, bukan karena kekuatan kita masing-masing, tapi karena ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Semoga Tuhan memampukan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mengakhiri renungan singkat saya pada hari ini, saya membagikan sebuah kisah kecil. Beberapa tahun yang lalu, saat saya sedang bertugas di paroki Hati Kudus Yesus di Palasari, saya bertemu dengan suatu sepasang keluarga yang ingin memberkatkan sakramen perkawinan mereka di Palasari. Saat berdiskusi, mereka juga berencana untuk melakukan syukuran di Palasari. Siapa yang harus diundang? Kemudian mereka meminta kami untuk mengajak semua orang, secara khusus orang-orang yang ada di Palasari. Mereka yakin dan percaya bahwa sukacita mereka bukanlah sukacita mereka sendiri, tapi adalah sukacita semua orang beriman. Sakramen perkawinan bukan saja dirayakan untuk mereka sendiri, tapi harus disyukuri oleh semua orang. Akhirnya mereka mengundang orang-orang, masyarakat, umat yang ada di tempat saya bertugas itu. Dan semua orang akhirnya merasakan sukacita yang sama. Mari kita belajar dari kisah kecil ini untuk berani menyapa orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi hendaklah kita menyapanya dengan kasih sayang. Karena mungkin dari orang-orang itu ada pengalaman-pengalaman iman yang dapat kita terima. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu. Kami boleh Kau berikan kesehatan. Semoga kami dari hari ke hari boleh menjadi pribadi yang mau bersyukur dan rendah hati, agar kami boleh terus menjadi anak yang Kau kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.